bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita tiba saatnya di Loka 3 pada 3 April 2024. Yang mana kita sebelum-sebelumnya sudah belajar berkutat dengan LMS, akhirnya hari ini kita bisa bertatap maya. Ibu-ibu sekalian, untuk kegiatan Loka hari ini, mari kita awali dengan pembukaan dan doa agar kedepannya kita diberi kemudahan. Mari kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, sebelum kita lanjut ke kegiatan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Kusrini Sari. Jenengan bisa manggil saya Bu Rini. Kemudian saya dari UPT Satuan Pendidikan SDN Lemabang 1 Sukorejo, Bapak Ibu. Kemudian untuk tujuan Loka Karya 3 kali ini diharapkan jenengan semuanya nantinya dapat berbagi dengan rekan sejawat tentang praktik pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berikutnya mari kita mengamati. Monggo ibu-ibu diamati kira-kira apa yang dilakukan oleh guru dan peserta didik tersebut. Apakah semua peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan baik? Monggo yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Saya Bu Rini. Nggih, monggo Bu Inun. Ini membuat kesepakatan, Bu Rini. Jadi menurut Bu Ainun ini membuat kesepakatan. Ada yang lain ibu-ibu? Saya. Ada yang Saya lain? Bu Rini. Gimana? Saya. Nggih, monggo. Yang dilakukan oleh guru itu yaitu menampilkan materi dan murid-murid menyimak. Nah, kalau di situ ada yang kayaknya kalau dari belakang ya, kalau saya amati dari belakang ada yang udah kayak nunduk, udah kayak lemes gitu, tapi masih ada yang semangat di bagian depan. Jadi mungkin masih belum semua mengikuti kegiatan dengan baik. Iya, luar biasa sekali Bu Nini. Mungkin ada yang menambahkan? Satu lagi mungkin? Sudah, karena puasa mungkin ya hemat energi. Jadi luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bu Ainun dan Bu Nini, bahwasannya gambar ini adalah kegiatan pembelajaran gitu ya, yang mana seorang guru menampilkan materinya. Kemudian apakah peserta didik ini mengikuti kegiatan dengan baik? Nah, kalau kita amati peserta didik ini masih kurang karena masih ada yang naruh kepalanya di meja, masih ada yang menyangga kepalanya. Seperti itu nggih. Kemudian Bapak Ibu, mari sejenak kita menggali pemahaman kita bersama. Yang mana jenengan silakan menuliskan pada jamboard atau dikemukakan langsung boleh berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Silakan, saya kirim link jamboardnya di kolom chat. Monggo yang ingin menuliskan di jamboard silakan, yang ingin raise hand. Nah, ini ada Bu Nini yang sudah mengangkat tangannya. Monggo Bu Nini. Terima kasih Bu Rini. Menurut saya pembelajaran diferensiasi yang sudah saya baca atau sudah saya pahami di LMS itu adalah pembelajaran di mana kita melihat apa yang menjadi kebutuhan dari murid. Jadi mulai dari diferensiasi itu kita beda-bedakan. Artinya bukan kita beda-bedakan secara yang bagaimana begitu, tapi kita tahu bahwa si murid ini kebutuhan belajarnya apa. Kemudian bagaimana dia cara belajarnya.
Nah, misalkan cara belajarnya dia visual, maka dia memerlukan media pembelajaran yang seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi pembelajaran diferensiasi ini kan tidak bisa satu murid satu metode, Ibu. Jadi kalau satu murid satu metode, murid saya 36 kan saya kewalahan. Jadi Iya, kita iya. diferensiasikan, kita berdasarkan apa dulu yang kita inginkan. Kalau kebutuhan belajarnya berarti apa? Kalau metode gaya belajarnya berarti bisa kita klasifikasikan. Terima kasih Bu Rini. Ya, Bisa terima saya kasih sampaikan. Bu Nini, luar biasa sekali. Jadi menurut Bu Nini, pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berupaya memenuhi kebutuhan belajar muridnya, entah itu dari metodenya atau gaya belajarnya, gitu nggih. Berikutnya Bu Indri, silakan Bu Indri. Baik, pengalaman saya pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah pertama sama seperti Bu Nini tadi, jadi kita analisa dulu gaya belajar siswanya itu seperti apa, terus kebutuhan belajarnya seperti apa, kemudian kita lihat esensi dari materi itu apa. Nah, pada saat kita sudah tahu apa yang paling penting dari materi ini, jadi inti materi ini, misalkan pada saat kita menyampaikan tentang kemanisan, intinya apa? Nah, itu yang kita jadikan tujuan pembelajarannya. Jadi siswa mampu apa? Siswa nanti bisa melakukan apa? Siswa mendapatkan pengetahuan seperti apa? Dan kita pikirkan caranya bagaimana supaya semua siswa itu terakomodasi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, kalau kita lihat kan diferensiasi itu macam-macam, ada diferensiasi konten kayak gitu ya. Ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Nah, ini tentunya didasarkan pada kebutuhan belajar siswa. Pada saat kita istilahnya sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat enak sekali Bapak Ibu. Jadi menurut saya pada saat pengalaman saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata anak-anak kinestetik itu cenderungnya memang dia tidak suka untuk membaca, tapi dia langsung show off, langsung tampil, menampilkan hasil temuannya. Kemudian anak-anak yang memang auditori, dia itu memang lebih suka dalam bentuk tulisan. Jadi hasil belajarnya memang beda-beda gitu loh. Anak-anak yang auditori mereka cenderung suka menulis, anak yang kinestetik cenderungnya dia langsung memperagakan, anak yang visual cenderungnya dia itu menggambar. Jadi langsung digambarkan seperti ini loh. Kalau yang kinestetik dia cenderungnya pengen tampil gitu kan. Jadi memang ini pembelajaran yang menurut saya perlu dilakukan kapanpun pada saat kita mengajar karena setiap anak itu berbeda dan unik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indri, luar biasa sekali. Bahkan sudah dipaparkan langsung prakteknya, nggih. Padahal nanti ada sendiri sesi untuk berbagi praktik. Tapi luar biasa Bu Indri sudah dapat memaparkan disertai dengan contoh yang real berkaitan dengan tugas-tugas peserta didiknya, berkaitan dengan yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini ya, kalau dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini saya punya tebak-tebakan ini. Tebakan yang pertama, kebo apa yang melelahkan? Nah, menurut ibu-ibu semuanya apa ini kebo apa yang melelahkan? Ayo kita jawab bersama-sama. Monggo Bu. Kebodohan. Kebodohan. Luar biasa sekali. Yang melelahkan itu kebodohan ya. Padahal jawabannya kita cek. Nah, jawabannya ke Bogor jalan kaki dari Pasuruan. Tebak-tebakan yang kedua ya. Nah, ini tebak-tebakan yang kedua. Kenapa Superman itu bajunya bertuliskan S, Ibu-ibu? Kenapa? Kalau XL kegedean Bu. Wah, luar biasa Bu Nini, tepat sekali. Kalau XL itu kegedean. Kalau L nggih, bukan Superman lagi tapi Luperman. Nggih. Berikutnya ibu-ibu semuanya. Sekarang kita ke penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah panjenengan semuanya?
Apa sudah maksimal atau masih terdapat kendala? Monggo pendapatnya bisa dituliskan di Jamboard yang slide 2 atau langsung raise hand. Monggo ibu-ibu, khususnya yang belum bersuara nggih. Ada Bu Pipit, ada Bu Ari yang belum bersuara, monggo. Nah, ini Bu Ainun sudah raise hand, monggo Bu Ainun. Terima kasih Bu Fasil. Kalau di tempat saya penerapan diferensiasinya sudah sebagian, tapi belum maksimal. Karena untuk memulai perubahan itu kita butuh waktu lama, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi saya tetap memberikan motivasi dan dorongan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya agar mencoba dan terus mencoba untuk mempraktekkan pembelajaran diferensiasi itu. Karena kalau kita tidak memiliki ilmunya tentang praktek pembelajaran diferensiasi itu memang sulit dan tidak bisa mengolah di kelas seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ainun. Jadi di sekolahnya Bu Ainun itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, akan tetapi belum maksimal. Benar nggih Ibu-ibu, bahwasanya perubahan itu kita tidak bisa langsung bim salah bim, tapi membutuhkan proses. Oke, terima kasih Bu Ainun. Berikutnya ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Bu Indri yang sudah raise hand, monggo Bu Indri. Ya, kebetulan sekolah saya yang dulu, bukan yang sekarang ya, yang dulu itu adalah sekolah penggerak. Jadi kebetulan kami itu sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi waktu itu kami yang pertama kali mungkin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dibimbing langsung oleh fasilitatornya. Nah, menurut saya sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada siswa, berpusat pada murid. Jadi menurut saya memang kita harus dekat sama murid-murid sehingga kita tahu kebutuhan mereka itu seperti apa. Supaya mereka bisa belajar dengan baik itu bagaimana. Nah, seperti itu. Apakah ada kendala? Ya, awal-awal pasti ada kendala. Kita menganggap waktu itu kalau kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu berarti kita menyediakan beberapa LK. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, pada saat kita memberikan LK yang sama, tapi di situ kita bisa menginstruksikan secara direct instruction gitu kan, bahwasanya anak bisa mengungkapkan hasil belajarnya dengan cara mereka sendiri. Nah, mengungkapkan belajarnya dengan cara mereka sendiri itu otomatis dilatih, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi dilatih. Jadi anak-anak yang istilahnya memang mereka itu kecenderungannya adalah auditori, mereka itu ya sudah belajarnya mereka ungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat, kata-kata gitu. Kalau anak-anak yang visual, nah itu cenderungnya kita memberikan rangsangannya berupa video, gambar-gambar seperti itu. Terus hasilnya mereka juga biasanya menggambar dan menceritakan gambar yang mereka buat. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kesimpulan akhir pembelajaran, anak-anak itu bisa menyampaikan hasil belajarnya dengan cara yang berbeda, tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Terima kasih Bu Indri. Jadi luar biasa sekali sekolahnya Bu Indri adalah sekolah penggerak yang mana langsung mendapatkan bimbingan gitu nggih. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini hendaknya berpusat dengan murid, guru harus dekat dengan murid sehingga dapat mengetahui kebutuhannya. Kemudian untuk kendalanya yang dipikir itu harus menyediakan LK banyak, tapi ternyata cukup disiasati dengan direct instruction gitu nggih. Nah, terima kasih banyak ide-idenya karena keterbatasan waktu. Jadi 2 yang menyampaikan cukup, untuk yang lain saya harapkan dapat menuliskan pendapatnya di Jamboard gitu nggih. Kemudian ibu-ibu semuanya, pembelajaran apa yang didapatkan hari ini ibu-ibu semuanya? Monggo satu orang yang mewakili untuk menyampaikan. Jadi pembelajaran apa? Bu Nini, silakan Bu Nini. Terima kasih Bu Rini. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan hari ini yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat diperlukan untuk murid kita karena memang kita harus paham dengan apa yang mereka perlukan. Bukan kita memaksakan diri untuk
memberikan apa yang kita inginkan untuk mereka, tapi kita memfasilitasi apa yang mereka butuhkan. Begitu Bu Rita. Terima kasih Bu. Jadi memfasilitasi apa yang peserta didik butuhkan gitu nggih. Terima kasih. Kemudian kita sudah di penghujung, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yang mana kita harus dapat melihat kebutuhan peserta didik gitu nggih. Kemudian bagaimana perasaan ibu-ibu semuanya setelah kita melaksanakan kegiatan Loka 3 yang dilaksanakan 10 menit ini? Mungkin satu orang untuk mengemukakan refleksinya. Nggih, Bu Ari, silakan Bu Ari. Alhamdulillah, perasaan saya setelah mengikuti serentetan daripada kegiatan Loka 3 yang hanya 10 menit ini, saya sangat senang karena apa yang ditampilkan oleh Ibu PP di sini, yaitu Bukus, betul-betul PPT-nya itu sangat menginspirasi dan menurut saya lengkap, pertanyaannya juga mengena dengan judul yang memang disampaikan pada Loka ini. Itu saja Bu. Terima kasih Bu Ari, semoga Loka Karya 3 ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di Loka 4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.